Emas mendapatkan dorongan di malam hari meskipun kita menghadapi dengan efek gangguan dari akhir bulan, yaitu biasa dengan dorongan dolar. Dan kali ini FS 1972 menjadi permasalahan yang sangat serius karena akhirnya ditutup kembali dengan penurunan di 1960-an, dan pagi ini sampai siang hari kita lihat emas masih bertahan di 1957. Oke, level resistensi psikologis tentunya Anda masih ingat, itu yang akan menjadi permasalahan sangat kritikal, dan saya rasa kita baru akan dapat jawabannya kurang lebih di hari Jumat. Tapi bagaimana dengan nasib dolar di awal bulan ini? Itu yang akan kita coba pantau terlebih dulu. Ya, seperti biasa gambarannya seperti ini, dan dia masih tetap bertahan di zona tengah. Ya, kita bicara tentang zona tengah ini antara 50% dengan 61,8%. Tentunya yang akan menjadi pertanyaan yang sangat mendalam adalah perlu kita pantau lebih lanjut terkait dengan kedua level tersebut. Artinya kalaupun misalkan terjadi penurunan yang sangat signifikan, maka itu berarti tanda-tanda bahwa 61,8% ataupun 50% cukup kuat. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia tembus di atas 61,8%, of course itu berarti 102,06, lalu kemudian lanjut sampai ke level berikutnya 103 dan bahkan mungkin 103,60-an. Dan itu berarti big problem untuk emas dan juga market lain, karena itu bisa saja terjadi tekanan yang sangat serius. Tapi kalau misalkan kita perhatikan secara seksama, misalkan kita lihat di sini 2 hari yang lalu candlestick-nya adalah doji candle, lalu kemudian kemarin pun dia ditutup dengan katakanlah sedikit bullish tapi masih disebut dengan hangman, maka kemungkinan kita masih tetap bisa mengharapkan terjadinya penurunan sebetulnya. Itu dengan catatan hari ini tidak boleh close di atas 102,06. Ini adalah terkait dengan US dollar tentunya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada, maka pertimbangan saya adalah high dari katakanlah ini spinning top ataupun bahkan mungkin kita sebutnya doji star kemarin, sampai saat kemarin pun dia tidak ditembus. Jadi walaupun dia ditutup bullish, dia sama sekali tidak tembus lebih tinggi. Nah, sementara untuk hari ini cenderung berimbang atau bahkan sedikit lebih tinggi, tapi kita belum melihat itu adalah closing price karena daily chart berarti candlestick masih tetap berjalan sampai di pagi hari besok. Nah, itu artinya kita masih punya peluang 50-50 antara dilanjut kenaikan ataupun kembali ke dalam fase penurunan. Nah, terkait dengan hal tersebut juga kita harus compare dengan grafik di H4-nya karena posisinya juga sekarang berada di pantulan atas. Oke, apakah kita masih tetap mendapatkan terkait dengan bearish divergence? Sepertinya tidak terlalu, tapi kita bisa andalkan ini mungkin menjadi rejection sebagai double top. Kalaupun iya, maka kemungkinan neckline-nya akan berada di zona 101.30-an. Ini berarti kurang lebih akan menjadi titik penentunya, atau yang setidaknya dia bisa kembali di bawah 101.50 itu sudah cukup bagus. Nah, terkait dengan MACD-nya, sebetulnya MACD-nya relatif berjalan flat, dan ini tidak menandakan sesuatu yang harus dikhawatirkan sebetulnya. Apalagi kalau misalnya kita lihat kebiasaannya di awal bulan, itu biasanya dolar cenderung melemah. Nah, masalahnya adalah data ekonomi nanti malam, apakah dia akan cenderung mendorong dolar untuk mengalami penguatan atau justru kembali ke dalam fase penurunan. Itu yang harus kita waspadai. Yang jelas, kalau misalkan saya perkecil grafiknya, maka yang akan kita lihat di sini adalah pertahanan yang harusnya cukup kuat ya. Jadi kondisinya di sini, kalaupun nanti ada spike seperti itu, maka diharapkan dia terjadi penurunan, dan itu berarti grafik daily-nya bisa saja terbantahkan. Dan akhirnya kita mendapatkan shooting star untuk penutupan candle dari dolar. Nah, kalau begitu kita lihat juga dari treasury yield-nya, ternyata inilah yang memberikan harapan bahwa kemungkinan dolar akan tertarik untuk ikut turun. Karena biasanya begitu US treasury yield turun, maka dolar pun akan mengalami penurunan juga. Oke, berarti untuk sementara waktu, grafik H4 ini cukup mendukung untuk potensi bearish, namun dengan catatan level 3,9, dan itu berarti kita bicara tentang historical price dan sekaligus mungkin terkait dengan descending triangle. Oke, itu dari grafik H4-nya. Sementara di grafik daily, well, ini juga yang membuat kita yakin bahwa harusnya dolar akan terpicu untuk turun karena US Treasury masih bisa berpotensi turun. Nah, dengan demikian pula kalau kita bicara tentang grafik H1-nya untuk emas, Anda bisa lihat di sini sedang menguji dan sedang tertahan untuk saat ini. At least nilai plusnya adalah sedang tertahan. Oke, kita lihat lebih lanjut. Dari trendline yang saya tarik di sini, lalu kemudian extension di sini, titik keduanya, dan extensionnya seperti Anda lihat sedang diuji, dan hopefully dalam 1 jam ke depan dia ditutup dengan pantulan seperti ini, dan kita akan mendapatkan yang namanya hammer. Hammer yang muncul mirip dengan zona yang titik kedua ini,
maka kita berikutnya bisa harapkan kenaikan, entah 1-2 candle atau bahkan lebih. Tapi yang jelas, kita memerlukan kenaikan di atas zonasi 1963-1966 kembali. Kenapa? Karena level tersebut kemarin juga cukup kokoh, sehingga hari ini tidak ada salahnya untuk kembali melihat apakah dia mampu untuk bangkit kembali di atas 1963-1966 atau tidak. Oke, berarti dengan demikian skenario tadi pagi terkait dengan lakukan buy 1956-1958 sekarang sudah tersentuh, dan kita tinggal tunggu apakah nantinya TP1 atau mungkin sampai ke TP2 1972. Dengan catatan, teman-teman bisa mempertahankan posisi buy atau lanjutkan buy kembali kalau ternyata level 1972 berhasil tembus. Dengan target pertama yang terdekat adalah 1979 atau yang paling krusial adalah 1985-1987. Tapi saya rasa lagi-lagi hari ini saya belum sangat yakin belum akan mencapai 1985-1987, tapi 1979 atau 1980 akan menjadi titik krusial kita untuk pertama kali. Well, at least catatannya adalah yang terbaik untuk nanti malam. Jangan sampai dia tergerus ataupun turun di bawah 1950 atau bahkan di bawah 1942. Karena begitu itu terjadi, maka dia akan memicu reaksi yang memungkinkan dia akan mencapai teritori critical support lainnya, dan itu adalah level support psikologis yang kita perkirakan harusnya dia akan menjadi level good demand area. Nah, masalahnya adalah apakah mampu untuk mendorong situ atau tidak, kita tinggal tunggu saja. Posisi berikutnya adalah tentunya terkait dengan daily chart yang kita lihat kemarin ditutup dengan bullish. Jadi itulah yang membuat kami berpikir hari ini harusnya adalah momentum untuk kenaikan ditambah dengan efek awal bulan yang biasanya menekan US dollar. Oke, lalu kemudian lanjut dengan pound sterling yang ternyata gagal untuk melanjutkan kenaikan, dan itu berarti trendline yang kita bentuk di sini cukup efektif walaupun ya belum sampai ke atas juga. Jadi kalaupun misalkan teman-teman nantinya melihat areal kenaikan lebih dulu terjadi sampai 1.2900 ataupun katakanlah 1.2920, jangan terlalu panik. Anda masih bisa lakukan sell di situ dengan asumsi bahwa stop loss harus ditempatkan di atas level 1.2940. Kenapa? Karena begitu trendline ditembus berarti itu adalah reversal trend. Kita tidak lagi memandang sebagai 61.8% saja, tapi memandang sebagai areal trendline resisten. Nah, tentunya area yang sedang kita inginkan adalah supaya dia berhasil tembus 1.2760 supaya nantinya akan tergerus sampai at least 1.2660-an atau bahkan 1.2596. Apakah ini akan terjadi penurunan lebih lanjut? Ya, tergantung nanti malam bagaimana sikap dolar, apakah dia melemah apa tidak. Skenarionya, kalaupun misalkan dolar melemah, katakanlah sekarang kita berharap penurunan, maka yang nanti kita bisa harapkan adalah terkait dengan penguatan kembali untuk pound sterling dengan dampak dari pelemahan dolar. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita pegang saja dengan potensi penurunan sampai teritori 1.2660. At least dalam 1 atau 2 hari ke depan kita akan dapat jawabannya. Apakah pound sterling bisa diangkat kembali oleh keputusan BOE apa tidak. Nah, terkait dengan hal tersebut, kenapa kami pilih sell? Ini juga mengakibatkan potensi dari support trendline yang ada terancam. Ini masih 50-50 antara dia tembus di bawah atau kemungkinan dia kembali ke atas. Tapi yang penting adalah posisi ini semua masih tetap 50-50 dan masih sangat berimbang. Ya, kalaupun dilihat dari 4, ya selama dia tidak tembus 1.2900, Anda masih layak untuk lakukan sell. Terakhir adalah crude oil yang ternyata welcome to 81. Dan lagi-lagi kemarin kita sudah tandai areal ini sebagai teritori yang bisa disebut sebagai teritori kritikal ataupun psikologis. Ya, teritori 81 sampai 83 adalah masa-masa krusial untuk crude oil. Apakah dia mampu untuk melanjutkan dorongan kenaikan atau justru tertekan turun? Hati-hati, kalaupun Anda ingin lakukan buy, saya lebih prefer tunggu di 80-an supaya dia lebih maksimal. Karena kalau begitu Anda lakukan di 81, yang saya khawatirkan adalah Anda kesulitan exit untuk mengalami TP ataupun mendapatkan TP. Kenapa? Karena posisi areal ini seperti Anda lihat di sini, pantauannya adalah di sini adalah teritori yang sangat-sangat membingungkan. Apakah dia akan tembus atau tidak? Yang jelas ini adalah zona zonasi sideways. Well, terakhir tentunya kita butuh penembusan di atas 83 kalau memang ingin melihat dia kembali ke level 90-an. Tapi itu belum akan terjadi. Jadi tetap saja berwaspada. Yang terpenting jangan sampai dia turun sampai ke level 77. Dan itu yang mengakibatkan potensi krusial lainnya bahwa ada rejection yang sangat kuat. Nah, skenario yang paling standar, yang paling aman adalah perhatikan trendline.
yang saya bentuk di grafik K4, dan kita harapkan ini adalah koreksi yang relatif lebih berguna. Di level 80 per 50, 80.00 Anda boleh buy di situ dengan stop loss di bawah 80.00 tentunya. Ya, saya perkirakan mungkin 79.80, 79.20 itu masih cukup bagus sebagai zona stop loss Anda. Selanjutnya TP-nya diharapkan kembali naik ke level 81 atau bahkan mulai muncul $82 per barel. Ya, pada akhirnya jawaban terkait dengan kapan emas naik, kapan emas turun, semua masih harus menahan nafasnya terlebih dulu, karena semua itu baru akan terjawab dengan data November. Data malam ini, data besok, data hari Kamis, itu hanyalah data jembatan yang mungkin akan memberikan kisi-kisi bagaimana market seharusnya bereaksi terhadap non-farm payroll di hari Jumat.